Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu, yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tung. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Sahabat beriman, kita kali ini akan ngaji lagi. Mudah-mudahan nanti apa yang kami sampaikan, sajikan melalui video ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini Pak Ustadz, Mas Eko, Bang J. Jadi sering sekali kita mendengar, saya juga pernah mendengar, setiap orang yang mau melakukan usaha itu selalu mereka menggunakan penglaris seperti itu Pak Ustadz. Kadang-kadang kan jadi saingan ini. Sebelah ada yang rame, sebelahnya sepi. Sebenarnya menggunakan penglaris untuk mencari rezeki yang kemudian itu menjadi kehidupan atau penghidupan di dalam keluarga mereka, boleh tidak itu Pak Ustadz secara syariat atau secara akhlak Pak Ustadz? Bagaimana Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang salah satu yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala itu pasar. Pasar, kenapa Pak Ustadz ya? Karena banyak sekali tipu menipu di pasar itu, sangat banyak sekali. Nah, salah satu yang terjadi saat ini khususnya di negara kita, negara Asia Tenggara khususnya umumnya, itu adalah kalau buka usaha itu dia cari mana dukun yang hebat atau mana kiai yang bisa ngasih penglaris, itu banyak sekali yang begitu. Nah, sebenarnya apa sih yang dikatakan penglaris atau asihan? Banyak. Jadi kalau yang dipasang di tokonya, di warungnya, entah itu air, entah itu bunga, entah itu kemenyan, entah itu apapun bentuknya yang sudah dibaca-bacain untuk duniawi. Nah, itu memang di situ ada orang yang membaca itu siapa saja orangnya. Mau dukun kek, mau orang biasa kek, mau seorang yang kelihatan Islam, sama kalau dia itu langsung berdoa meminta agar laris. Sebenarnya itu tidak ada dalam ajaran Islam, karena kita sudah tahu bahwa Allah itu yang mengatur istilahnya rizki dari manusia, baik manusia muslim yang berikhtiar, manusia muslim yang tanpa ikhtiar, atau manusia yang bukan muslim yang berikhtiar atau tidak ikhtiar, itu semuanya itu dibantu oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau namanya pengasihan pada warung, pada toko, pada mal-mal, itu sebenarnya banyak juga sih. Itu adalah menggunakan atribut yang kita namakan, kita sering cerita itu adalah jin. Khusus jin itu. Dan jin itu banyak digunakan, macam-macam penggunaannya. Kalau jin pengasihan umpamanya, itu yang digunakan itu biasanya wanita-wanita cantik yang pakai kemben cantik, rapi, atau laki-laki yang ganteng pakai seperti pakaian kerajaan tapi kelihatan ganteng sekali gitu. Itu jinnya itu Pak Ustadz? Itu jinnya. Sebenarnya itu juga siluman aja sih. Atau anak kecil yang selalu nelongok begitu. Nah, itu anak kecil juga bisa jin pengasihan sebenarnya. Karena jin pengasihan itu bisa dilihat makanannya itu rasanya kalau dibilang enak ya enggak, kategori malah
di bawah standar, tetapi kenapa yang datang itu kok Ya, berjibun ya? Nah, rame. ya biasanya sih insya Allah itu ada makhluk yang ngajakin mereka ke situ, entah lewat bau dari makanan, entah lewat di depan situ, entah macam-macam seperti itu. Nah, disitulah nanti tugasnya jin itu beda-beda. Kalau yang wanita yang pakai kemben itu, yang kelihatan cantik, pokoknya zaman kayak gitulah, Nyai Roki itulah apa-apa ya kayak begitu ya, saya nggak tahu juga. Itu yang narik laki-laki. Oh, Tugasnya spesialisnya narik laki-laki. Narik laki-laki, ya. Terus kalau yang laki-laki spesialisnya narik yang perempuan. Tidak mengenal batasan umur itu Pak Ustadz ya? Enggak mengenal batasan umur. Nah, yang jin anak-anak itu yang narik ibu-ibu. Ibu-ibu, wanita, Laki-laki, itu kan beda-beda. Oh, beda-beda anu ya, keinginan gitu Pak Ustadz ya. Beda sebenarnya. Mana yang bisa diambil? Seumpama Eko senengannya ngelirik-ngelirik cewek. Nah, itu punya kelemahan. Nah, kalau Eko lewat di warung, restoran, toko yang ada peletnya, biasanya kena. Oh, langsung mampir ke warung gitu Pak Ustadz. Ya, kena aja pertama kali langsung kena di warung itu. Di hati atau di otak? Ya, di mata bisa, pikiran bisa. Semacam apa itu Pak Ustadz? Ngeliyang atau melamun? Nggak ada kerasa, pengennya aja ke situ. Oh, noleh gitu. Pengennya ke situ, ya. Nah, itu kenapa itu dianggap musyrik? Akhirnya orang yang jualan itu, walaupun dia muslim, walaupun dia sholat, dia akan memaksa orang pakai sihir agar orang itu belanja, agar orang itu makan. Nah, inilah yang menjadi musyrik, bahwa itu tidak boleh, karena bukan dia kuasanya untuk menjadikan orang itu mau belanja. Tidak boleh, itu hanya kuasa Allah aja. Tapi kebanyakan orang-orang yang punya toko, punya warung, punya ini, karena dia itu nafsu pengen kaya, dia pasti cari yang seperti itu. Nah, kayanya dari harta itu jelas haram. Walaupun ada modal, Ustaz? Iya, tetap hasilnya kan haram. Modal itu kan ya sejak awal bisa. Nah, persoalan modal itu kan nanti dia bertanggung jawabkan sendiri. Tapi kalau memang sudah itu di mata Allah Ta'ala sudah jelas haram. Nah, di titik itulah dia akan memberikan istri, anak, atau suami, atau orang tuanya yang dia tolong dengan dia kaya, dengan seperti itu, restorannya viral, restorannya ini, padahal masakannya ya dibilang enak, ya enggak, seperti itu. Nah, kemudian dia menjadikan dia sombong, menjadikan macam-macam akhirnya. Nah, di titik itulah sebenarnya dia jatuh sudah. Walaupun dari sisi harta itu dia punya, dari sisi harta dia punya, tetapi dari sisi amal soleh dia habis di titik itu. Karena pada saat dia sedekah, ngasih yatim piatu, uangnya juga uang haram. Jadi hati-hati yang seperti itu tidak bisa untuk main-main. Jadi harus benar-benar diulang. Jadi musyrik seperti itu jangan dilakukan. Walaupun itu enak, secara nafsu kan enak, laris, seorang itu pinter, atau Pak Kiai itu pinter, dia setelah saya dikasih air putihnya kan gitu ya. Air putihnya ya sama, air putih, semuanya kan air putih rata-rata. Ada yang dikasih gembol wafak, mamanya taruh di restonya seperti itu. Nah, inilah yang harus kita jaga agar itu tidak merusak iman kita kepada Allah Ta'ala. Nah, bagi warung lain tahu warung sebelahnya itu rame, jengkel ya, cari ke orang pinter atau cari ke kiai tertentu yang bisa seperti itu, main-main itu. Akhirnya malam hari dia harus bangun jam 2 menyebarin air, nyebarin beras, nyebarin garam di tempat saingannya. Oh, besok saingannya sepi, seminggu, sebulan. Nah, sama dia itu seperti mengatur rezeki orang lain. Tidak boleh seperti itu, ya. Berarti dia mengatur dengan bantuan siluman-siluman atau jin itu sendiri. Tidak bisa seperti itu. Makanya yang seperti itu diharamkan.
harus berhati-hati seperti itu. Apalagi nggak cuma warung atau tokonya yang dikasih, tubuhnya dia itu dikasih juga. Tubuh itu yang bagaimana itu Pak? Ya tubuh agar orang itu lihat dia seneng, tertarik seperti itu. Jadi pengasihan seperti itu sehingga ada yang datang atau bagaimana. Dan itu banyak dipakai, nggak cuma di dagangan. Kalau dia apa itu namanya tuh? LC namanya ya? Iya, Pak Ustaz. LC itu apa sih ya? Yang di tempat itu. Di apa namanya itu? Ya, itu Ya. gitu. Oh, itu juga menggunakan ya, Pak? Ya rata-rata biar pelanggannya itu seneng sama dia kan gitu. Ya sama aja. Ustadz, saya tertarik dengan perang dagang yang tadi Ustadz bilang tuh. Kalau yang satu jualannya sepi, yang satu ramai, yang sepi ini mencari tandingan supaya gimana caranya yang ramai ini bisa sepi dan dia bisa ramai ini kan. Nah, antara dua orang atau lebih ini saling bersaing. Tadi kan Ustadz bilang kalau ini ada yang laki-laki ganteng, cewek cantik atau anak-anak ini. Apakah si pedagangnya itu memesan senjata 3 itu atau dari dukunnya ini yang secara otomatis nih saya kasih ini gitu, atau gimana tuh Ustaz? Saya nggak tahu karena saya tidak penyintas itu ya. Tapi barangkali itu kan tergantung mantranya, mantra si dukun atau mantra kiai dalam tanda kutip sebenarnya ya. Mantranya apa sehingga jadi laris. Tapi larisnya nggak cuma di salesnya aja. Itu kan dia yang bergerak di depan tuh. Ada yang cantik, ada yang ganteng, ada anak-anak. Ini kan bergerak di depan nih. Gitu. Ada juga yang bergerak di dapur. Nah, yang di dapur itu bisa aja seperti kayak zombie kalau zaman sekarang itu zombie. Juru masaknya nih. Bukan juru masak. Di daerah dapur itu nanti ada yang khusus untuk jadiin makanan itu seperti enak sekali. Sampai ke ubun-ubun rasanya gitu. Itu pesanan paket dari si penjual tuh terhadap dukunnya. Bisa aja ya karena dia sudah menemukan dukun atau orang pinter yang hebat menurut dia karena laris terus setiap harinya kan. Paket lengkap itu. Ya, itu paket lengkap kali ya. Jadi yang ini untuk yang ke depan dia narik orang itu masuk, yang di ini untuk makanannya. Nanti ada paket terakhir yang ini untuk mengunci agar tidak ada santet yang masuk, mamanya begitu-begitu. Jadi paket lengkap lah. Nah, kalau untuk yang makanan itu banyak ragamnya. Ya salah satunya kayak zombie. Kemudian ada apa namanya ya? Ada seperti ya, kayak begitu ya. Jadi kayak zombie itu dia ini masakan nih sudah disiapin untuk di situ. Dia itu begini aja. Nah, nanti dagingnya dia jatuh ke makanan. Dagingnya atau liur itu, Ustaz? Daging ada, kemudian ada belatungnya yang jatuh, kemudian ada yang liurnya juga ada, macam-macam di situ. Itu yang bikin enak kan? Sama kita pertanyaannya. Itu orang yang makan gimana Pak Ustadz? Ya nggak tahu saya. Ada pengaruh Pak Ustadz? Ya pengaruhnya seneng besok mau lagi gitu. Untuk tubuh yang memakan gimana Pak Ya Ustadz? sama sudah ada jinnya. Mas. Itu konsekuensinya si pedagang itu apakah cuman bayaran ke dukunnya atau ada jin itu menagih bayaran ke yang penjualnya itu, Ustaz? Kalau yang nagih ke penjualnya ini kan kalau hanya tipikalnya seperti ada sales kemudian ada juru masaknya kan ini di jin ini silumannya ini ada salesnya yang nyari datang kemudian makan kan gitu. Nah ini beda dengan kalau orang itu minta kaya kan beda ya. Jadi ada yang minta kaya beda lagi. Minta kaya ini kadang itu sales dan sebagainya itu dijadiin satu dengan gayanya itu yaitu mencari tumbal. Jadi dia hanya mencari darah aja.
Yang pingin kaya tapi dengan tumbal itu mencari darah. Nggak penting sepi ataupun lakunya, yang penting dia kaya ya. Iya, akan ada orang gitu, penting pokoknya kaya, saya punya usaha ini kaya gitu aja. Kan nggak ngerti rame sepi, nggak punya pikir. Nggak ada orang yang penting cantik gitu aja. Nggak punya kaki gimana, yang penting cantik gitu kan. Itu kan nafsu semua jadinya ya. Jadi yang penting kaya gitu loh. Dimana ya gitulah ya, yang penting kaya. Nah itu nanti dia dukunnya pakai tumbal nanti. Yang dijadikan tumbal apa Pak Ustadz itu? Ada yang ngomong umpamanya siapa yang mau kamu tumbalin gitu. Jadi perjanjian itu aja. Tanyain. Pemesan sama yang itu dukunnya. Tanyain sama tikus. Dan tumbalnya itu nggak tahu dia dijadikan tumbal, nggak tahu. Ya nggak tahu, kalau tahu mana mau sih. Ya nggak tahu. Jadi nggak tahu mamanya ini kasih makan ke orang yang mau ditumbal, kasih makan sudah. Dia makan kena Maksudnya meninggal. Insya Allah ya nggak harus meninggal ya, perutnya sakit, yang perutnya dari sini biasanya rata-rata persentase besar itu kiri. Ada yang benjol jalan, benjol sini jalan, kemudian naik. Nah itu tumbal jenisnya. Jadi siapa orang yang kena seperti itu di kiri selalu sakit, diobatin, di macem-macem itu sama orang-orang yang katanya jago-jago, yang katanya syariah itu ya nggak sembuh. Itu tumbal. Kalau dokter analisanya apa itu Ustaz, kira-kira? Itu analisanya adalah GERD. Sakit mah ya kayak Iya, GERD atau asam lambung ya, asam lambung ya. Kadang kan dari sini terus jalan, nah dokter nggak mau tahu. Ini jalan ke sini dok, ini sampai ke tenggorokan, nggak mau tahu, GERD aja terus. Pasien Ustaz banyak nggak tuh? Ya alhamdulillah banyak sekali yang seperti itu. Nah sekarang ini Ustaz, kalau dari sisi misal ya Ustaz, Haji J jualan, Pak Tung jualan, saya jualan. Saya jualan apa? Jualan apalah. Nah mereka misalnya pakai nih Ustaz, saya pengennya insya Allah pengennya lurus nih Ustaz. Tapi kalau ini pakai, kan saya terus gimana ini Ustaz? Nah, kita harus bagaimana nih Ustaz? Kan mungkin banyak para sedulur juga yang jualan seperti itu, yang pengen tetap pengen tetap lurus di jalan Allah, tapi situasinya seperti ini, gimana kira-kira Ustaz? Ya kalau memang hancur di situ ya memang Allah belum mengizinkan dengan keadaan itu. Kalau ingin ya pikirkan masak-masak beneran untuk jualan apa-apa di tempat yang memang saingannya agak kurang. Tapi itu nanti kalau beberapa tahun situ ada lagi ya pasti dapat masalah lagi. Karena rata-rata orang seperti itu, mau jualan kios kecil kayak, mau jualan yang kios agak gede kayak, atau toko atau mall itu juga segitu. Nah itu harus hati-hati karena memang kalau memang seorang muslim mau jualan beneran, ya salah satunya ya nggak lewat tempat. Karena kalau lewat tempat pasti ditaruh-taruhin. Ditaruh-taruhin ya selesai udah. Bisa online, bisa atau yang lain lah yang bukan bentuk makanan atau bukan bentuk pakaian yang ada workshopnya umpamanya atau store-nya ya apa namanya itu. Ada displaynya ya seperti itu, harus difikirkan beneran karena kalau enggak ya jebol, iman kita akan rusak, kalau enggak ya habis uang kita karena jualan nggak pernah laku, rugi terus akhirnya gerutu kepada siapa? Pada Allah. Katanya suruh ngamalin ini nggak bisa, ngamalin itu nggak bisa. Nah ya nggak bisa ngamalin untuk dunia. Ya tanya aja sama yang suruh ngamalin, dia kaya apa enggak gitu aja kalau saya. Kalau dia nggak kaya ya ngapain dipercaya? Seperti itu. Kalau saya logika atau barangkali ada doa khusus begitu Ustaz? Kalau saya main logika ya, karena doa khusus itu pasti akan berantem dengan seperti itu. Akan berantem dengan sebelah-sebelahnya itulah. Capek enggak doa? Boleh sih doa. Boleh, capek enggak, cuma gitu aja. Nah, mereka nabur selesai kok. Nah, kamu putar dengan doa terus ya. Nah, kalau doa itu minta duniawi kan Allah belum tentu ngabulin sebenarnya. Belum tentu.
yang katanya orang-orang minta pada Allah pasti akan dikabulkan. Loh, nanti dulu itu harus dicerna dulu ayat tersebut itu. Jadi nggak bisa langsung doa kemudian dikabulkan, nggak bisa. Nah, inilah yang menjadikan rusak akhirnya. Keimanan itu rusak, walaupun dia sholat, dia rusak sendiri dengan kemusyrikan. Kemusyrikan itu akhirnya menjadikan dia menuhankan itu si dukun, atau menuhankan ilmunya si dukun itu sendiri. Ilmunya dukun itulah yang menjadikan dia mendapatkan uang, walaupun dia itu sholat, walaupun dia itu mohon ampun, iya, tapi ini nggak akan bisa, karena ilmu musyrik ini akan grogoti imannya dia, nggak bisa dicampur. Kalaupun ada orang, lah kan bisa saya tobat terus-menerus, emang tobatmu itu berapa menit? Lah wong restoran kamu buka dari mulai jam 9 sampai jam 10 malam, itu kerja terus itu si siluman-siluman itu. Lah kamu sholat itu hanya berapa menit? Lah itu kalau dihitung itu sudah selesai. Mau bilang, oh digabung bisa. Lah gundul kalau yang begitu bisa digabung, nggak bisa. Rusak. Nah, yang sekian jam dibandingin dengan hanya berapa menit kan selesai ibadah kita. Belum lagi ditimbang, baru yang kita jalankan ini suatu yang haram, itu udah salah, kita sudah dosa dari harta kita juga. Akhirnya harta ini haram kita kasih pada anak istri kita. Selesai, kita mau ketemu di surga walaupun ngadain kajian, ngadain ini, tidak bisa seperti itu. Ustadz, kalau memang dampaknya seperti itu, rata-rata orang nggak terlalu memikirkan nanti neraka ntar belakangan. Dampak yang nyata buruknya terhadap anak dan istri dan dirinya tuh apa, Ustadz, di dunia? Biasanya kalau di dunia itu orang-orang begitu itu rata-rata sombong. Rata-rata sombong. Nah, sombong itu nanti yang mulai akan dihabiskan itu dari sisi harta, tapi diambil dari yang lain. Dari yang lain tuh umpamanya sering mobilnya tabrakan. Oh, akhirnya mengeluarkan harta. Sakit juga dong. Sakit termasuk itu. Bakar barangkali. Bakar rumahnya atau apanya, karena memang hartanya haram. Jadi banyak hal cara Allah, kemalingan, kemudian macam-macam, dibunuh bisa, macam-macam. Seperti itu macam-macam, seperti itu. Jadi itu hanya Allah. Kalau saya memberikan contoh ini karena banyak kasus-kasus yang berhubungan dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau memang dia kerjaannya itu, kemudian sama anaknya dikasih kerjaannya yaitu, kemudian dukunnya ya sama, ya dia akan melenggang dengan banyak harta. Tetapi di mata Allah Ta'ala, Allah tidak butuh mereka. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim, jujur, Allah nggak butuh kamu sebenarnya. Nggak butuh ibadahmu, karena yang kamu kerjakan itu dolim terhadap diri kamu sendiri. Makanya seperti itu jangan dikerjakan. Jangan, benar-benar jangan dikerjakan. Kerjakan yang normal-normal saja. Kalaupun kayak kamu tadi antara Haji C sama Tung, kamu kerja berdua itu main-main. Nah ini tahu ya, ini nggak dipapain, langsung aja dipasangin. Nah ini kayaknya yang berantem dua orang, saya ikut sepi ya lah ya. Tapi kalau memang itulah hanya memang betul-betul lurus, dan dia rezekinya memang ada di titik dagang itu mau dikasih jin kayak apa, nggak bisa. Itu rahasianya apa itu, Pak Ustadz? Rahasianya Allah aja kalau saya nggak tahu, tapi secara harfiah yang begitu jarang. Yang seperti itu jarang. Kemudian dia tanpa apa-apa kaya dari situ, itu jarang sekali. 1.001, 1.000.001, jarang lah, sangat jarang ya, sangat jarang. Karena kalau sudah begitu selesai. Karena orang itu tetap dia punya kesalahan. Nah, kesalahan inilah yang akhirnya menjadi sihir itu mengenai dia sendiri. Jadi sangat jarang sekali yang memang betul-betul terjaga. Kalaupun bisa aja kamu memang rezekinya mengalir, tapi umpamanya kamu hanya jualan roti keliling, ya rezekimu di situ kan, nggak ada lawan toh. Keliling ke sana kemari pulang ya kan begitu-begitu aja. Tapi kalau kamu punya tempat, punya modal begini, sudah selesai. Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz menyatakan kita berdoa tidak boleh minta harta itu. Bagaimana doa yang baik agar
dimudahkan juga kita memperoleh rezeki gitu Pak Ustaz. Sebenarnya doa yang baik itu harus diawali dari perilaku yang baik. Perilaku iman itu harus lurus. Jadi jangan sampai iman itu rusak. Kalau istilahnya Allah itu menyuruh innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Ikutin. Tubuh kita itu bisa menjadi alat menjadikan kita berbuat baik. Bagaimana? Kita melihat sesuatu nggak cocok, nggak usah marah. Kita mendengar sesuatu nggak cocok, nggak enak, nggak usah marah. Itu berbuat baik pada telinga dan mata kita. Kita melihat sesuatu, memikirkan, bisa kita pikirin itu jelek, bisa yang kita pikirin baik. Umpamanya kita melihat wanita cantik begini-begini, begitu-begitu, mikir kalau kelamaan lama-lama duduk dekat-dekat, tanya ada nomor WA-nya enggak, kan gitu. Tapi kalau lihat gini, kemudian ingat, istriku baik loh, dia di rumah, pergi aja. Kan bisa otak dipergunakan untuk seperti itu. Nah itu otak kita pergunakan untuk berbuat baik. Kenapa kamu berbuat baik? Saya takut sama Allah Ta'ala. Nah di titik itulah dia dinilai oleh malaikat itu baik. Kemudian mulut dia ngomong tuh ya nyantai, tenang, dan istiqomah. Kalimatnya itu selalu baik. Istiqomah, dia belajar istiqomah. Umpamanya di debat ya dia tenang aja dengerin debatnya. Kalau dia itu berpikir ini saya kasih pengetahuan yang benar, kayaknya di debat. Coba kasih benar di debat, kasih lagi benar, diem aja, nggak usah di komen. Dikira kita bodoh, biarin aja, nggak apa-apa. Yang menilai kita itu bodoh, pinter itu bukan manusia. Manusia itu matanya itu rusak biasanya. Iya, apalagi kalau grupnya bilang jangan deketin, nah dia ikut. Padahal yang grupnya bilang jangan deketin itu malah dia orang baik malahan. Nah, di situ sama. Kemudian apa? Cara intonasi pita suara, otot-otot daerah pita suara. Intonasi naik aja. Kan begitu. Nah, itu juga tidak baik sebenarnya. Paru-paru. Dengan melihat sesuatu, kita harus tenang. Bukan melihat sesuatu sudah maunya marah kan gitu ya, nggak bisa seperti itu. Kemudian nggak cocok, tangan itu maunya gemeter pengen mukul, ya nggak usah seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Kalau memang itu tidak sesuai dengan syariat, kita pikirkan bisa nggak ini kita kasih tahu baik-baik. Nggak bisa ya sudah, lepaskan aja kepada Allah Ta'ala. Nah itu berbuat baik. Nah dari berbuat baik inilah iman menjadi kuat, amal soleh meningkat. Di luar itu sholat 5 waktu, di luar itu sholat sunnah kita, di luar ngaji kita yang lillahi ta'ala. Jangan baca Quran, jangan baca surat, jangan baca ayat untuk urusan duniawi, kecuali memang ayat tersebut adalah isinya doa. Boleh silahkan, kalau doa silahkan. Tapi kalau hanya pengetahuan tauhid, untuk apa? Itu kan tauhid biar kaya, loh itu kan pengetahuan untuk tauhid. Umpamanya baca surat Al-A'raf ayat 96, jika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan rizki dari bumi dan langit. Itu kan pengetahuan tauhid. Tapi itu dibaca biar kaya, loh kan nggak ketemu. Walaupun itu ayat Quran, maaf nih Pak Ustadz. Kan bukan doa itu. Itu doa bukan itu. Itu kan pengetahuan tauhid sebenarnya. Intinya itu malah apa? Loh, kita itu malah kalau ingin seperti ayat tersebut agar kita itu diberi oleh Allah Ta'ala rezeki dari bumi dan langit, ya iman kita pada Allah Ta'ala kuat dan bertakwa kepada Allah Ta'ala kuat. Bukan itu dibaca akhirnya menjadi amalan. Loh, itu nggak ada korelasinya apa-apa. Nah, seperti itu harus difahami. Itu pengetahuan tauhid, kecuali doa apa? Oh, falak sama nas. Oh, itu doa agar dilindungi dari sihir. Boleh. Tapi saya sudah doa ratusan ribuan kali kok saya masih kena sihir. Lah, namanya doa. Oh iya. Yang berhak mengabulkan itu kan Allah. Dan kalau kamu doanya itu, kalau Allah nggak ngabulin kan terserah Allah. Oh, kamu kok malah protes, berarti ayat Qur'annya salah. Bukan.
kan kamu yang nggak paham. Namanya orang berdoa itu sama seperti orang memohon. Sama seperti aku mohon, Tung, boleh nggak aku itu pinjam uang 100.000? Yang berhak boleh apa enggak siapa? Ya saya. Loh, kamu mau kasih aku apa enggak kan terserah kamu. Oh iya. Iya. Sama seperti itu, doa itu sama seperti permohonan. Itu tergantung si yang ngabulin. Lah kalau Allah itu ngelihat kalau momennya dibacaan itu nggak jadi-jadi, nggak kaya-kaya, emang nggak bisa. Karena apa? Nggak taunya orang yang membaca itu nafsunya hanya ingin kaya. Nafsunya, dia tidak sadar kalau imannya jebol. Karena nafsunya ingin kaya. Nah, kalau imannya jebol, kemudian takwanya jebol, rusak. Lah gimana Allah mau kabulin ya? Nggak bisa. Seperti itu. Makanya harus difahami. Mana yang tauhid, mana yang doa harus diketahui. Sehingga tahu. Nah, kalau kita sudah berbuat baik, lakukan aja doa. Nggak ada yang aneh-aneh. Doa itu mohon ampun. Seperti Allah menyuruh. Wabil asarihum yastaghfirun. Dan di penghujung malam mereka senantiasa memohon ampun. Nah ini kan tanda dari Allah Ta'ala di penghujung malam. Berarti biasanya kita melakukan sholat sunnah tahajud. Allah malah memberi pengetahuan, ilmu ini yang kuat. Wastaghfirun. Dan senantiasa memohon ampun. Ya kita itu ngikutin Allah. Mohon ampunlah kalau kita tahajud. Banyak mohon ampun, terus dengan khusyuk. Kalau kurang, bersyukurlah atas nikmat dan karunia Allah yang diberikan sejak dalam kandungan hingga saat ini. Bersyukur. Lawang bersyukur itu hanya cuma dapat kalau pas bulanan. Gajian itu hanya cuma 2 detik, alhamdulillah selesai. Dikiranya itu menyelesaikan rasa syukur semua. Enggak. Kita menghirup napas saja nggak pernah kita syukurin. Mana coba? Nah, disitulah ketahuan orang Islam itu di hadapan Allah Ta'ala itu kuat apa tidak imannya itu. Malaikat itu sudah memberikan laporan pada Allah Ta'ala. Jadi kalau menurut saya, kuatkan imanmu kepada Allah Ta'ala, kerjakan perintah Allah, contohlah Rasul seperti itu. Kalau ibaratnya Allah itu berkata la taktub walakal jannah melalui hadis Nabi, jangan marah bagimu surga, ikutin. Jangan bilang marah kok bisa jadi penyakit. Loh, itu yang ngomong itu mulutnya rusak itu. Kenapa? Karena dia nggak meneliti. Kalau dia itu ngomong marah kok bisa menjadikan penyakit, lawan orang ini atau lawan pendakwah ini urusannya itu langsung dengan Allah. Ya. Kalau dia pendakwah urusan langsung sama Allah Ta'ala, nggak main-main. Apa nanti lihat aja permainan Allah. Dia mau ngelawan Allah walaupun kelihatan sholat ya. Saya berikan hadis melalui Rasulullah Muhammad SAW. Kamu nggak percaya, selesai dia, dikasih dia nyaman-nyaman di dunia. Nyaman di dunia itu mamanya kalau dilahlah, kalau mamanya orang itu LGBT ya aman-aman aja gitu kan, nyaman di dunia, tidak ketahuan dan itu masih nyaman. Seperti itu, makanya hati-hati di titik-titik seperti itu, hati-hati, jangan merasa kalau hadis langsung kita selesaikan dengan merasa benar. Oh nggak boleh, kita harus tahu beneran. Dan cara berbuat baik harus, sehingga itulah iman kita kuat, kemudian ketakwaan pada Allah Ta'ala itu senantiasa meningkat, amal-amal soleh kita itu dicatat dengan rapi oleh malaikat, sehingga di titik itu suatu ketika, ya Allah mudahkan aku mendapatkan rezeki yang halal dan thayyib, mudahkan segala urusan duniaku dan akhiratku, dan itu harus nyambung. Urusan duniaku mudahkan ya Allah, agar aku bisa mengerjakan akhiratku dengan baik, lebih meningkat. Amin. Itu boleh. Gak usah minta apa-apa, karena Allah itu sudah mengatur mana orang yang beriman, mana orang yang berikhtiar. Tahu imannya orang itu seberapa, Allah tahu. Sehingga bisa nggak orang ini dikasih amanah rezeki besar, Allah itu sudah tahu. Kalau rezekinya segitu-gitu, ya imanmu itu sebenarnya kurang lebih sebegitu-begitu aja.
Apakah rezeki besar itu menandakan imannya besar? Belum tentu juga. Karena rezeki besar itu bisa aja istijrot. Jadi kita harus benar-benar pahami bahwa jangan lakukan sesuatu yang musyrik, berhubungan dengan mantra-mantra. Air putih itu sudah sangat berhubungan. Kalau berdoa pada Allah Ta'ala itu hanya begini, dan minta jangan minta dunia. Karena itu sudah diceritakan dalam Quran, dalam surat Al-Isra ayat 18. Seorang yang nanti dia itu minta dunia, nanti di akhiratnya dimasukkan ke neraka. Boleh pilihan, silahkan. Baca sendiri Qurannya. Saya tahu kalau teman-teman beriman itu sudah rajin dia membaca Quran. Baca surat Al-Isra ayat 18, nanti ngerti. Istilahnya, jangan minta dunia. Udahlah minta tobat ampunan, terus menerus. Minta maaf sama teman, minta maaf sama orang tua. Terus menerus lakukan. Lillahi ta'ala. Nah, insya Allah dari situlah nanti Allah akan melihat iman kita, ketakwaan kita, amal-amal soleh kita, sehingga dilihat, oh ini selain iman, amal soleh, ketakwaan cukup lumayan kuat, dia kayaknya amanah, dikasihnya agak lebih. Insya Allah yang seperti itu bisa menjadi berkah rezekinya. Amin. Amin. Nah, makanya yang main-main dagang-dagang teman-teman dagang yang begitu janganlah. Udahlah, takut dengan neraka, udah kalau saya gitu aja. Ustaz, kalau orang kaya raya hasil dari seperti itu, kemudian dia hijrah, apakah hasil uang itu harus sedekahkan atau gimana Ustaz? Dan apa dia harus baca taubatnya seperti apa itu Ustaz? Ya dibuang aja seperti itu. Ya sedekahkan. Ya uangnya dibuang aja, mau sedekah itu bukan namanya sedekah, itu dibuang aja nggak apa-apa, karena kalau ada anak yatim, orang-orang duafa itu tetap butuh uangnya. Iya. Kita ngasih, emang kita nggak dapat sedekah dari amal soleh dari sedekah nggak dapat, tapi buang aja seperti itu. Doa ampunannya seperti apa Ustaz? Ya mohon ampun biasalah. Ya kalau mamanya mohon ampun ya jelas saja. Ya Allah, jika selama ini aku melakukan pekerjaan ikhtiar penuh dengan kemusyrikan, ampuni dosa-dosa musyrikku, seperti itu. Ampuni dosa-dosa musyrikku, ya seperti itu. Terus uangnya mulai dibuang-buang-buang, mulai disisihkan beneran. Nggak bisa itu dikarenakan ini sedekah, tidak akan ditulis oleh malaikat, didiemin aja. Seperti itu. Untuk haji ya sama aja, nggak dinilai oleh Allah Ta'ala. Untuk umroh nggak dinilai. Nggak dinilai sama Allah Ta'ala uang-uang yang seperti itu. Makanya harus dipahami bahwa belajar untuk menjadi seorang muslim yang taat itu sulit. Karena tidak hanya cuma sholat, tidak hanya baca Quran aja. Aplikasi seharian, bagaimana cara mencari rezeki itu harus benar-benar belajar taat. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang dilindungi oleh Allah Ta'ala dari syirik dan musyrik. Amin. Amin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Cukup ya Zia. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasan dan pemahaman yang diberikan kepada kami. Sahabat beriman, para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua bisa memahami dan mencoba untuk mengaplikasikan apa yang telah disampaikan tadi oleh guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.